Nah Pak Ustadz, saya tertarik kepada, mohon maaf ini masalah yang ODGJ ini sendiri Pak. Sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena penyakit seperti itu Pak Ustadz? ODGJ ini sebenarnya adalah gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa ini menurut dokter psikiater itu kan depresi. Bisa sih, cuma kalau saya melihat dari sisi akhlak, perilaku, sebenarnya ODGJ dengan skizofrenia ini ada bedanya. Ada bedanya. Kalau skizofrenia itu dia tertekan dengan salah satu keadaan. Tertekan dengan salah satu keadaan saja. Tertekan dengan salah satu keadaan. Jadi umpamanya dia ketakutan karena habis dipalak sama orang. Oh, ya ya. Trauma. Ada trauma. Kemudian dibully, ada trauma sebenarnya. Kemudian dilecehkan, ada trauma. Karena banyak sekali macam skizofrenia. Jadi ada yang di sini disuruh bunuh diri, disuruh bunuh anak, disuruh bunuh orang tua, disuruh bunuh suami, disuruh bakar rumah, disuruh pergi dari rumah. Itu banyak sekali kasus itu. Jadi ada traumatik di situ. Insya Allah seperti itu. Dan alhamdulillah banyak pasien yang diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Ini dari saya ya, banyak. Nah kalau ODGJ ada bedanya. Jadi ODGJ itu memang bisa aja memang dia juga ada trauma. Tapi trauma ini hanya sebagai trigger aja, sebagai penyulut, sebagai ininya aja. Yang kuat itu adalah orang yang ODGJ ini biasanya sudah tidak mau kalau orang itu ngurusin dirinya sendiri, Nggak peduli gitu. Nggak peduli istilahnya dengan dirinya sendiri itu nggak peduli. Kemudian dengan sebelah-sebelahnya orang tua nggak peduli, jadi dia bodoh seperti itu. bisa seperti masa bodoh itu bisa masa bodoh dengan dirinya karena dia traumatik, akhirnya udahlah saya nggak mau ini, akhirnya nganggur. Itu kan nggak peduli dengan dirinya. Nah biasanya itu mulai muncul ada suara di mana suara itu mengikat sangat kuat di pikiran. Nah yang agak sulit di ODGJ ini menurut saya adalah orangnya itu sulit diajak untuk jangan seperti itu sulit. Jadi Sulit diarahkan. sulit ya, mbok jangan seperti itu, mbok jangan mandilah. Dulunya emang nggak mau mandi itu males. Ini awalnya itu begitu itu ya, suruh makan nggak mau, ngambek kan begitu nih. Sebelum terkena gangguan itu, Terkena gangguan itu biasanya seperti itu. Kemudian mulai seneng di pojok ruangan atau di ini ngopi sendiri, ngalamun ngopi, begitu aja awalnya. Sendirian di kamar. Itu ada batasan umur nggak Pak Ustadz untuk? Enggak juga sih, enggak juga ya. Jadi ada yang memang langsung, memang semua takdir itu kan dari Allah ya. Yang saya dulu pernah nanganin anak kecil yang gangguan jiwa, jadi dia diem, ngelamun, kemudian hanya bisa marah kalau nggak keturutan, tapi nanti habis marah diem lagi gitu. Anak yang belum akil balik itu udah kena ODGJ. Itu kalau boleh saya cerita, awalnya diem ngamuk dan pas saya tanya, ini waktu kena ODGJ umur berapa? Dia kelas 3 SD. Lah, kelas 3 SD kan belum ada salah dan dosa. Ini langsung saya bisa menunjuk orang tuanya. Bu, Pak, saya mau tanya ini. Dulu Bapak atau Ibu ini, si adik ini kan diem aja, diajak ngomong nggak mau nih. Berarti ini ada Ibu atau Bapak yang tidak mau ngomong nih. Tapi saya nanti dulu, saya akan nganalisa ya. Kemudian si adik itu hanya ngamuk aja, kalau punya keinginan nggak dituruti ngamuk. Berarti ada dua unsur nih. Kalau si adik belum punya dosa dan salah di hadapan Allah Ta'ala karena umurnya itu belum akil balik, saya mau tanya Bapak sama Ibu, siapa di antara Bapak dengan Ibu yang
Pada waktu adik ini belum gangguan jiwa, bapak atau ibu itu seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan bermasalah dengan orang tua, di mana orang tua, di mana ibu atau bapak ini mirip seperti adik. Diajak ngomong sama bapak ibu, adik nggak mau respon. Berarti ibu atau bapak nggak mau respon kepada orang tua. Nggak mau respon kepada orang tua, tidak mau bicara dengan orang tua, niat nggak mau bicara sama orang tua, dan ada marah. Bapak atau ibu yang seperti itu, jadi ada masalah, umpamanya, karena itu kan sulit ya untuk menemukan masalahnya. Umpamanya bapak atau ibu, di mana ibu atau bapak itu merasa dibedain dengan saudara-saudara bapak dan ibu oleh orang tuanya. Jadi kalau umpamanya bapak atau ibu itu selalu dimintain uang, selalu dimintain ini, kalau sama kakak-kakaknya atau adik-adiknya enggak, adiknya enggak pernah, kakaknya enggak pernah. Kemudian suatu ketika bapak atau ibu itu mendengar bapak ibunya itu cerita yang sering bantu adalah saudaranya, di titik itu bapak atau ibu marah. Dan itu sudah berkali-kali. Nah, baru di situ ibunya ngomong, "Saya Ustadz." Nah, itu cerita, "Kenapa Bu? Saya memang dibedain dengan orang tua. Jadi saya punya kakak, saya yang sering membantu orang tua saya sering bantu orang tua saya sering bantu orang tua saya, tetapi kakak saya ini dibedain. Dia selalu yang dikasih yang enak-enak, saya boro-boro dikasih. Saya yang bantu, tapi kakak saya yang selalu disenangkan dengan orang tua saya." Nah, di titik itu suatu ketika bapak ibunya itu, ibunya khususnya waktu itu saya masih ingat, ibunya itu banggain kakaknya. Dengarlah dia marah. Nah, di titik itu dia marah, kemudian dia ngomong, sengaja atau tidak sengaja ngomong, "Mulai hari ini aku nggak akan ngomong lagi dengan orang tuaku, dan aku nggak mau main mengingat-ingat orang tuaku." Begitu kurang lebih. Saya ngomongnya seperti itu dengan beliau. Mengaku, ya saya memang begitu. Orang tuanya nenek si adik itu, Neneknya si adik. Ya. Nah, ODGJ itu bisa seperti itu kalau memang itu di bawah. Tapi yang dewasa ya sama. Dalam menganalisa ODGJ ya memang harus pelan-pelan. Tidak bisa, "Oh ini jin." Tidak bisa kalau hanya jin. Jin itu tidak bisa menjadikan fisik seseorang itu berubah. Kalaupun itu bisa, berarti insya Allah itu atas izin Allah. Pasti. Berarti nggak cuma jin aja. Berarti apa? Rusaknya motoriknya, rusaknya apa namanya otak untuk berpikir, untuk melihat, untuk mendengar itu dihack sama makhluk Allah Ta'ala yang lain, sehingga dia kayak tidak hidup di dunia ini seperti itu. Makanya sholatnya ya itu yang istilah boleh tidak sholat itu ya gitu, karena memang nggak bisa ngawur semua nanti. Insya Allah kalau DGJ kurang lebihnya seperti itu menurut analisa saya. Karena memang lumayan banyak yang ODGJ, tetapi alhamdulillah beberapa yang atas izin Allah Ta'ala diberi kesembuhan. Ya alhamdulillah ya. Tapi yang enggak dari mulai kecil atau dari mulai akhir balik sudah umur 55, nah itu baru ketemu sama saya kan. Saya harus mikir ini apa, perlu waktu juga kan. Perlu waktu untuk menganalisa ya. Insya Allah seperti itu. Jadi ODGJ insya Allah seperti itu. Jadi gerakan itu bisa kan orang itu kan beda-beda. Ada gerakan yang lembek, lembut, apa biasa. Ada yang kalau saya lihat si nenek ini langsung cet. Nah, itu memperlihatkan beliau agresif. Berarti dulu sebelumnya ya beliau termasuk agak agresif aja.